yang baru, yaitu suasana outdoor. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu di pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa akan dipimpin oleh Kak Sekar. Oke adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu, mari kita berdoa. Ikuti Kak Sekar ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan telah memberkati kami. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami dari hari demi hari. Tuhan, saat ini kami akan memulai sekolah minggu. Biarlah Tuhan yang akan menyertai dan memberkati kami. Tuhan, berkati sekolah minggu hari ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik semuanya, siapa yang ingat kemarin hari Kamis itu hari apa ya? Hari apa ya, Kak? Kira-kira ada yang tahu nggak ini? Hari apa ya? Ayo, hari apa? Nah, hari Kamis kemarin adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, buat adik-adik semuanya, nggak usah khawatir Tuhan Yesus bangkit naik ke surga. Nah, karena Tuhan Yesus akan datang yang kedua kalinya untuk bersama-sama kalian dan juga kita semua untuk diangkat ke surga bersama dengan Tuhan. Nah, mari kita pujikan Yesus itulah satu-satunya. Gimana adik-adik, masih semangat kan? Kakak masih semangat kan, Kak? Masih semangat. Puji Tuhan. Nah, untuk menyanyikan lagu yang kedua, kakak minta adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri sama mama, papa, sama keluarga. Nah, kita mau menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan
terkasih, bagaimana kabarnya? Masih sehat dan semangat ya? Gak apa-apa, meskipun kita masih harus di dalam rumah, belajar di rumah, mengerjakan PR di rumah, bermain di rumah, tapi tetap kita harus melakukannya dengan semangat dan sebaik mungkin tentunya ya. Jangan lupa mengerjakan PR, dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan cuman main-main meskipun gak ketemu sama gurunya, oke? Nah, pagi hari ini terima kasih Kakak Devina, Kakak Mariana, dan Kakak Sekar yang sudah memimpin pujian. Pagi ini adik-adik bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Meskipun ada di rumah, tapi kita tetap harus memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu bersama-sama mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan kita tutup mata kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas tuntunan-Mu. Saat ini kami boleh bersama-sama kembali menghadap kehadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong berkati hati kami, pikiran kami, sehingga kami mampu mendengarkan firman-Mu dalam keadaan yang siap dan menjadikan firman-Mu sebagai tuntunan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang ada di rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman yang terkasih, kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 1 Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Nah, teman-teman, adik-adik yang sudah bisa membaca, mari kita siapkan Alkitab kita baca sama-sama. Tapi kalau adik-adik yang belum bisa membaca, tidak apa-apa. Sama-sama kita mau mendengarkan firman ini. Kakak akan bacakan untuk kita semua ya. Kakak hanya akan bacakan di ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah teman-teman, kakak mau tanya nih, kira-kira siapa di antara kalian atau kita semua yang pernah menunggu? Nah pasti kakak yakin kita semua pernah menunggu seseorang, menunggu barang, atau menunggu makanan dan lain-lain gitu ya. Kira-kira berapa lama kalian menunggu? Lama banget atau cuma sebentar? Terus gimana perasaan kalian? Kalau menunggunya itu sebentar dan ada temennya, pasti rasanya ya nggak gimana-gimana ya, senang-senang aja ya, karena menunggunya cuma sebentar dan ada temannya. Tapi kalau menunggunya harus dalam waktu yang panjang, terus tidak ada teman, cuma kita sendiri, pasti kita juga merasakan bosan, ya atau tidak? Kakak juga merasakan hal yang sama. Kalau menunggunya itu lama sekali, terus tidak ada temannya, pasti rasanya bosan. Tapi kalau menunggu ada temannya, pasti kita tetap akan senang dan tidak merasa bosan. Nah teman-teman yang terkasih, mungkin kita pernah menunggu itu dalam banyak hal ya. Misalnya menunggu orang tua kita menjemput kita dari sekolah. Kalau di sekolah ada temannya, kita tidak akan bosan. Tapi kalau di sekolah sudah tidak ada temannya, terus orang tua kita lama menjemput kita pasti akan bosan. Bahkan mungkin bisa menjadikan kita jadi marah-marah ya. Apalagi kalau kita menunggu, misalnya kita sudah lapar, tapi kita harus menunggu ibu kita masak lama.
Jadi pasti kita marah-marah. Nah, itulah perasaan ketika kita menunggu. Kadang-kadang menunggu itu membuat kita bosan dan menjadi marah-marah. Nah, perasaan ini teman-teman juga dirasakan murid-murid Yesus kala itu. Kemarin kita sudah memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mati, lalu Tuhan Yesus bangkit, dia menampakkan diri pada murid-murid. Terus Yesus mengatakan, kamu tunggu di sini ya, tunggu sebentar, aku akan pergi. Tapi nanti aku akan kembali. Sembari aku pergi, nanti aku akan memberikan Roh Kudus untuk menemani kamu. Tapi kamu tunggu di sini dulu ya, jangan kemana-mana. Nah, Tuhan Yesus mengatakan demikian sama murid-muridnya. Nah, dalam waktu menunggu itu, murid-murid merasakan bosan, merasakan ingin melakukan sesuatu tapi tidak tahu apa. Mereka merasakan kebosanan dalam menunggu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, mereka tidak menunggu sendiri, tapi mereka menunggu bersama-sama. Kenapa mereka menunggu bersama-sama? Karena dengan menunggu bersama-sama, mereka bisa saling menghibur, mereka bisa main sama-sama, mereka bisa saling bercakap-cakap, ngobrol, mereka bisa saling bercanda, saling menguatkan dan mendoakan. Sehingga dalam proses menunggu Tuhan Yesus, mereka tidak bosan. Nah, teman-teman yang terkasih, dari sini kita diingatkan bahwa dalam menunggu kita juga diajak untuk melakukan suatu kegiatan biar kita tidak bosan. Para murid sembari menunggu Tuhan Yesus, mereka berkumpul bersama-sama. Mereka saling menguatkan, mendoakan sehingga ketika menunggu mereka tidak bosan. Demikian pula mereka tetap teguh dalam iman bersama Kristus. Nah, kita sekarang diingatkan bahwa dalam menunggu sesuatu apa saja ya, menunggu misalnya menunggu orang tua, menunggu teman kita, menunggu kita beli barang lalu kita tunggu barang itu sampai ke tangan kita kan, sembari biar kita tidak bosan, mari kita melakukan kegiatan lain. Misalnya apa? Misalnya kita menunggu sambil mungkin menggambar atau mewarnai, atau mungkin kita bisa sambil baca-baca buku, sambil lihat video-video yang menyenangkan, atau sambil cari teman, ajak teman kita untuk bermain bersama-sama dengan kita. Dan tetap bersama-sama teman-teman, kita harus saling menguatkan dan mengingatkan bahwa kita juga diajak untuk menunggu kehadiran Yesus yang kedua kali. Tetap teguh dalam iman, jangan cepat bosan dalam menunggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, terima kasih Kak Deni atas firman-Nya di pagi ini. Nah, adik-adik merasa terberkati kan atas firman Kakak Deni di hari ini? Pasti terberkati ya. Pasti Pastinya dong. dong. Oke adik-adik, untuk aktivitas hari ini kita akan membuat rumah harapan. Nah, untuk aktivitasnya bisa dilihat di sebelah sini ya. Jangan lupa untuk nanti dikirimkan di nomor di bawah ini. Nah, untuk aktivitas yang minggu lalu, kita membuat tabel kebaikan. Nah, kira-kira siapa aja yang udah ngirim ke kita ya? Kita lihat slide di sini. Bukan badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya.
kita berada di akhir sekolah minggu. Nah, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu di pagi hari ini, mari kita pujikan lagu Setia Setialah.